Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pimpinan DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk meningkatkan dan mempererat hubungan bilateral kedua negara guna menjajaki peluang kerjasama dalam bidang investasi. Pimpinan DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India, Sandip Chakravorty, dalam rangka peningkatan dan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan India akan menjajaki peluang kerjasama dalam bidang investasi serta manajemen populasi penduduk. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India. Yang menjadi perhatian itu pertama kita menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke India dan kemudian tadi kita juga membahas hubungan kelanjutan antara partai dengan partai dan kemudian parlemen dengan parlemen. Jadi ada tindak lanjutnya nanti dan kemudian ada beberapa hal kita diskusi tentang peluang-peluang investasi yang akan dibuka peluangnya dan India juga akan masuk ke Indonesia dan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi nantinya. Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty berharap agar hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan India semakin erat sehingga peluang kerjasama dapat terus ditingkatkan. I briefed him about the existing friendly relations between India and Indonesia, but more particularly I briefed him about the recent visit of Bapa President Prabowo to India, his discussions with Prime Minister Modi, and how we will follow up on the relationship. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Komisi 5 DPR RI meminta seluruh mitra berfokus pada anggaran yang berpihak pada masyarakat. Terkait instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Komisi 5 DPR RI meminta seluruh mitra fokus pada refocusing anggaran yang berpihak pada masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Yanuar mengatakan, program yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perlu masuk dalam efisiensi anggaran. Ia menekankan pentingnya menentukan program prioritas yang sesuai dengan astacita Presiden. Yang harusnya direfocusing atau diefisiensi itu adalah program atau kegiatan yang tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan juga program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi hasilnya setelah kita dengarkan paparan tadi, ini kita diminta refocusing, tapi kementerian lembaganya ini nggak fokus. Artinya yang harusnya itu terkait dengan bantuan sosial, berdampak langsung ke masyarakat, ini malah dihilangkan. Nah, terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya, seperti 16 poin yang monggo silahkan itu dilakukan efisiensi. Tapi yang terkait dengan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, ya baik di perhubungan, di PU, di Kemendes, PKP, ini harus tetap dijalankan. Jadi sehingga anggaran itu benar-benar efektif, efisien, ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu. Terus kemudian masyarakat ini terlayani dengan baik. Lebih lanjut, Yanuar menambahkan, Komisi 5 akan mengadakan rapat dengan masing-masing mitra untuk memastikan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran. Samuel dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menerima aspirasi dari Perkumpulan Guru Sekolah dan Madrasah Swasta terkait persoalan solusi dan juga harapan tentang peningkatan kesejahteraan guru baik honorer P3K hingga PNS. Komisi 10 DPR RI terima aspirasi dari Perkumpulan Guru Sekolah dan Madrasah Swasta terkait persoalan, solusi, dan harapan tentang peningkatan kesejahteraan guru baik honorer P3K hingga PNS.
Anggota Komisi 10 DPR RI Inyoman Parta menyampaikan, kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam sektor pendidikan. Meskipun banyak program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi guru honorer dan guru yang mengajar di daerah terpencil. Pastikan mereka mengajar sesuai dengan bidang ilmunya, dengan mata pelajaran. Orang mereka lulusnya mengabdinya di sekolah SMA, kok ditempatkan di sekolah di SMK. Itu satu. Terus yang kedua, pastikan mereka mengajar di sekolah terdekat. Kalau mereka ditempatkan di antar kabupaten bahkan antar pulau, tentu untuk apa mereka diloloskan menjadi P3K. Semoga nanti ada solusi dan kita akan sampaikan bahwa jika kita ingin pendidikan kita mengalami peningkatan kualitasnya, dari awal yang paling ujung adalah perlakukan gurunya dengan baik. Jadi tentang statusnya, selanjutnya tentang haknya, selanjutnya tentang kesejahteraannya. Komisi 10 DPR RI mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidikan, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Andini dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, lemahnya tata kelola statistik serta ego sektoral menyebabkan tumpang tindih dalam kegiatan pengumpulan data. Data yang carut-marut dapat membuat sebuah kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dan ada satu kabar baik nih bagi juga pemirsa nih yang berencana haji. RI ini kan ada wacana akan membangun kampung jemaah dan itu kampung haji. Dan kemarin Pak Abdul Wahid bilang investor udah siap dan Indonesia udah mau dikasih slot sekitar 150 hektar dan itu lokasinya di Jabal Umar. Ketua Komisi 8 ngasih tahu tuh ke waktu itu habis ditetapkan terus ketemu sama presiden kan di sana kan kita tahu kan. Itu kan Pak Marwan bilang memang Pak Presidennya itu sudah mengapresiasi karena DPR tuh jeli, dinilai jeli dan cermat tuh bisa. Betul. Pemerintah tuh cuma mau menurunkan 20.000 loh awalnya kata Pak Marwan. Tapi pembahasan di Komisi 8 itu kita bisa berhasil sampai 4 juta. Pimpinan yang lain seperti Pak Judson juga mungkin meng-highlight soal ini kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Sebenarnya kalau kita menaikkan biaya haji rasanya itu nggak berpihak pada masyarakat kan. Jadi memang concern ini dibawa dan jadi semangat buat Panja ini menggelar rapat dan memang akhirnya rapat itu digelar. Dan selain itu juga ini Pak Nanang Samudra Komisi 8 juga itu berpesan mengharapkan bagaimana persentase BPIH ini bisa naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17. Di Indonesia, bantuan sosial, bantuan pupuk atau subsidi seringkali tidak tepat sasaran karena banyak data yang tidak akurat dan belum lengkap. Kompleksnya permasalahan statistik inilah yang mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Seperti apa urgensi terhadap revisi undang-undang ini? Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Data memiliki peran strategis dalam perencanaan besar suatu negara. Data yang akurat dan lengkap otomatis akan mempermudah pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan. Sebaliknya, data yang carut-marut justru dapat membuat sebuah kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Contoh gampangnya, hingga kini masih ada saja ditemukan bantuan sosial, bantuan pupuk, atau subsidi yang tidak tepat sasaran. Bahkan, tak jarang ditemukan data berbeda antara kementerian dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Lemahnya tata kelola statistik serta ego sektoral menyebabkan tumpang tindih dalam kegiatan pengumpulan data. Bahkan berbagai kementerian lembaga di pusat dan daerah
terkesan enggan menggunakan data statistik dari BPS. Kompleksnya permasalahan statistik inilah yang mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Revisi undang-undang ini bahkan terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2025. Revisi ini bertujuan untuk membangun pangkalan data nasional yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah desa dan perangkatnya. Upaya desentralisasi ini menempatkan perangkat desa sebagai pengepul data. Alasannya, karena merekalah yang memiliki sumber primer dari data kependudukan. Semua masalah yang timbul saat ini ya di negara kita ini satu sisi bisa kita ambil simpulan, memang problemnya yang sangat mendasar adalah kita belum punya database kependudukan yang terintegrasi dan sistematis gitu loh. Nah, data-data kita ini tersebar di masing-masing kementerian lembaga yang kadang-kadang itu menimbulkan ekosektoral. Pentingnya akurasi data turut ditekankan Komisi 10 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke beberapa wilayah di Indonesia, utamanya data sensus terkait ekonomi. Dalam kunjungan ke Medan ini, Komisi 10 menilai BPS perlu menangani tantangan pendataan seiring munculnya sektor ekonomi baru seperti ekonomi kreatif dan digital. Kondisi pengusaha kita itu tidak mungkin terlalu transparan menyampaikan tentang kondisi yang real pada dia. Karena itu kita berharap bahwa BPS itu memiliki strategi yang jitu agar bisa melihat, memotret bahwa apa yang disampaikan itu berapa persenkah yang mempengaruhi kondisi yang real dari hasil daripada sensus tersebut. Ketersediaan data yang akurat juga krusial dalam menangani berbagai permasalahan. Di Bali misalnya, masalah krisis air hingga kemacetan belum tertangani secara optimal. BPS dinilai perlu menjawab persoalan ini melalui data yang menjelaskan rasio kecukupan air dengan jumlah penduduk, serta rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ada. Kami berharap nanti di dalam sensus di 2026 nanti mampu menjawab berapa sih sesungguhnya rasio kecukupan perbandingan antara panjang jalan dan juga idealnya ya, rasio idealnya dengan antara jalan dengan kendaraan. Pemutakhiran atau update data merupakan hal basic yang perlu dilakukan dalam sebuah sistem pendataan. Sebab masih ditemukan data yang usang dan tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Persoalan itu setidaknya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan dalam kunjungan spesifik ke Kecamatan Pemulutan, diketahui data terkait warga miskin dan angka putus sekolah sudah berusia 5 tahun. Karena itu BPS ya kita himbau agar betul-betul lebih meningkatkan akurasi datanya dan merekrut nanti para pihak yang terkait itu agar data yang disajikan betul-betul berbasiskan kondisi real dari lapangan. Perlu ada kolaborasi antara masyarakat desa dan institusi negara dalam pengumpulan data statistik. Sebab pengumpulan data orang miskin tak mungkin dilakukan secara akurat tanpa adanya akses data perbankan milik warga. Pemerintah perlu membekali perangkat desa dengan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan data dan statistik. Sehingga pangkalan data nasional yang didambakan dapat betul-betul terwujud sesuai harapan. Pemirsa, mencuatnya kasus pemerasan terhadap warga negara Cina oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta menjadi perhatian khusus DPR RI. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh di berbagai pintu masuk kedatangan luar negeri via udara pasca mencuatnya kasus pemerasan terhadap WNA di imigrasi Soekarno-Hatta. Perilaku oknum imigrasi ini dinilai mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Elisa. Ya baik, terima kasih pemirsa. Kali ini kasus pemerasan warga negara asing di Indonesia kembali mencuat. Dan kali ini ada laporan dari pemerasan terhadap warga negara Cina di kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Di mana berdasarkan laporan ada terdapat 44 kasus yang menimpa 60 orang dengan total kerugian sebesar 32,7 juta rupiah. Menanggapi dari surat dari Kedubes Cina, disebutkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS telah menarik seluruh oknum petugas imigrasi dan akan memeriksa lebih lanjut. Untuk membahas mengenai hal ini sudah bersama dengan kami Bapak Edison Sitorus dari fraksi PAN, salah satu anggota Komisi 13. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Menanggapi hal ini Pak, ada yang menyebutkan bahwa ini adalah suatu fenomena gunung es di mana sebenarnya masih banyak kasus lain yang belum terungkap kepada publik. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang masalah ini ya, pemerasan apa ya, bangsa Cina, orang Cina datang ke Jakarta gitu ya. Nah, ini memang kebenaran saya di Komisi 13 mengurusi imigrasi, ini merupakan presiden buruk ya untuk keimigrasian kita ini. Yang pasti ini harus diusut ya, bahwa ini citra Indonesia, bahwa ini apalagi Pak Prabowo sudah harus menghilangkan yang seperti ini, meminimalisir sehingga citra Indonesia ini di dunia internasional ini urusannya kebangsaan, bahwa imigrasi ini benar-benar harus diperhatikan dengan khusus oleh Pak Menteri. Ya, saya juga ini sangat menyayangkan ya bahwa sekarang ini apalagi Pak Menteri ini yang didampingin dengan Pak Dirjen yang baru ya, ini harus segera diusut orang-orang yang terlibat di bandara. Bukan masalah kecil besarnya pungutan ya, tapi masalahnya presiden buruk di Indonesia maupun di internasional. Itu yang saya rasa harus sesegera mungkin diusut tuntas. Pak Menteri menyebutkan, Menteri IMIPAS menyebutkan bahwa oknum imigrasi yang terlibat ini akan diberikan hukuman jika terbukti bersalah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sejauh apa menurut Bapak pengawasan yang perlu dilakukan oleh Komisi 13 terhadap imigrasi sebagai mitra Komisi 13? Ya, yang pasti kan ini oknum ya Mbak ya. Artinya bahwa Dirjen Imigrasi ini harus mengganti saya rasa sih, karena petugas-petugas di bandara itu adalah petugas-petugas yang harus merupakan gambaran Indonesia, petugas Indonesia di seluruh instansi ya. Jadi kalau di situ di imigrasinya benar, bagus, beres, bahwa akan tercitra juga dengan instansi lain bahwa di Indonesia itu sudah clean government. Nah ini memang oknum ya, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Nanti ini baru dari Cina, Kedubes Cina ngirim surat bahwa ada pemerasan. Berikutnya mungkin ada lagi nanti dari kedubes lain, cuman belum berani dan mereka nggak mau seberani Cina mungkin. Itu. Pak, ini untuk SOP ke depannya seperti apa yang perlu dilakukan oleh imigrasi Indonesia, termasuk ada saran juga dari kedubes Cina untuk menerapkan penempelan no tipping atau tidak ada pemungutan di bandara. Apakah ada SOP lain yang perlu diterapkan, Pak? Oh itu setuju itu, di no tips. Ya sebenarnya ini bukan sudah budaya bagus. Saya beberapa kali ke Jepang, saya dilarang ngasih tips itu. Ya, karena ya pertama sih ini kan masalah salary mereka sudah bagus tuh ya di imigrasi. Nah, salary-nya sudah bagus, harusnya tidak ada tips-tips lagi. Nggak usah mengharapkan tips, terutama ini urusannya dengan internasional. Ya, pemerintah kita apalagi pemerintah Pak Prabowo ini sudah sangat menekankan tidak ada lagi yang dulu-dulu korupsi silakan. Sekarang jangan coba-coba lagi di era pemerintahan Pak Prabowo. Sudah begitu, udah jelas. Jadi memang harus disikat habis ini oknum. Ya. Harus disikat habis oleh Kementerian Imigrasi berarti Pak oknum ini ya? Iya, artinya disingkirin lah, jangan di bandara ini orang.
singkirin aja ke daerah, ngurusin imigrasi daerah aja. Makasih. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Edison, di mana dengan terkaitnya ada kasus pemerasan warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta di kantor keimigrasian. Di sini Bapak Edison menyebutkan bahwa ini harus diusut tuntas, di mana mengingat bahwa kantor imigrasi juga telah memiliki SOP dan juga sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tidak ada kasus korupsi lagi dan penerapan no tipping di bandara. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Elisa, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Alfat, dan halo apa kabar pemirsa. Berjumpa lagi, kita membahas terkait dengan headline di media online, yaitu pembahasan pertama mengenai pengelolaan zakat harus transparan dan juga akuntabel. Ini jika kita melihat dari beberapa media online yang terbit pada hari ini pemirsa, di mana ada pembahasan terkait dengan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Selika Nur Hadian. Di sini menyebutkan bahwa tekanan pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amal Zakat Nasional dan juga Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Pengelolaan dana zakat harus berada di bawah kontrol yang ketat agar tetap sesuai dengan regulasi serta tidak menimbulkan kecurigaan publik. Ini disebutkan sebagaimana diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 300 triliun rupiah, namun baru terkumpul sekitar 30 triliun rupiah pada tahun 2024. Di samping itu pemirsa, zakat bukan sekedar soal pengumpulan dana saja, tetapi juga harus menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas lagi. Dengan adanya dorongan regulasi yang lebih ketat dan juga transparan, diharapkan ini potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang sedang diperbincangkan di media online, yaitu mengenai perubahan PPDB ke SPMB harus lebih adil dan juga inklusif. Ini ramai sekali tidak hanya di media online tapi juga di media sosial. Ada disebutkan bahwa anggota Komisi 10 DPR RI Ade Rosi Hoirunisa sambut positif kebijakan baru pemerintah terkait juga penerimaan siswa yang kini berganti dari penerimaan peserta didik baru menjadi sistem penerimaan murid baru. Nah, ini perubahan ini merupakan langkah penting pemirsa dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan selama ini. Selain itu dalam pembahasannya juga ini penting juga adanya keterlibatan berbagai jalur penerimaan dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih setara bagi seluruh anak di Indonesia. Ade pun juga mengapresiasi kembali upaya renovasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Juga di sini berharap anggaran renovasi tersebut dapat dialihkan kembali ke Kemendikdasmen untuk meningkatkan sarana pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T. Ini kita niat baiknya masih menunggu sekali. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online yang hadir pada hari ini, di mana pembahasan mengenai pengelolaan zakat harus transparan dan juga akuntabel, serta pembahasan mengenai perubahan PPDB ke SPMB harus lebih adil dan juga inklusif. Saya Angga Naktarini, kembali ke rekan Alfa. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.